Perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka adalah salah satu konflik paling panjang dan kompleks dalam sejarah kita. Ini adalah kisah yang berakar kuat dalam sejarah, ditandai dengan pengusiran, ketahanan, dan kerinduan yang mendalam untuk menentukan nasib sendiri. Esai ini akan membahas kompleksitas perjuangan Palestina untuk sebuah negara, memeriksa konteks sejarahnya, peristiwa-peristiwa penting, dan tantangan yang ada di depan, serta harapan mereka untuk masa depan. Selama lebih dari 1 abad, rakyat Palestina telah mengupayakan sebuah negara berdaulat di tanah air leluhur mereka, meskipun menghadapi banyak rintangan. Perjuangan mereka terkait erat dengan kebangkitan Zionisme, sebuah gerakan yang mengadvokasi negara Yahudi di Palestina, yang menambah lapisan kompleksitas dalam konflik ini. Deklarasi Balfour tahun 1912 yang menjanjikan dukungan Inggris untuk tanah air Yahudi semakin memperumit situasi dan memperdalam ketegangan. Dekade-dekade berikutnya menyaksikan peningkatan ketegangan dan kekerasan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina yang seringkali berujung pada konflik terbuka. Perang Arab-Israel 1948 mengakibatkan terbentuknya negara Israel dan pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari tanah mereka. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai Nakba, bencana oleh warga Palestina, tetap menjadi momen yang menentukan dalam sejarah mereka dan identitas kolektif mereka. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam dalam ingatan kolektif Palestina dan terus membentuk perjuangan mereka untuk keadilan, hak kembali, dan pengakuan atas hak-hak mereka. Untuk memahami perjuangan Palestina, kita harus menelusuri kekuatan sejarah dan politik yang telah membentuk wilayah tersebut selama lebih dari 1 abad. Akhir abad ke-19 menyaksikan kebangkitan Zionisme dan nasionalisme Arab yang menyebabkan perebutan klaim atas wilayah yang sama, menciptakan ketegangan yang terus berlanjut. Mandat Britania untuk Palestina, yang dibentuk setelah Perang Dunia Patah, gagal mendamaikan aspirasi-aspirasi ini, memperburuk situasi yang sudah tegang. Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat, didorong oleh persekusi di Eropa, sementara seruan Palestina untuk merdeka semakin keras dan tak terelakkan. Rencana pembagian Palestina PBB tahun 1947 yang mengusulkan pembagian Palestina menjadi 2 negara, 1 Yahudi dan 1 Arab, ditolak oleh para pemimpin Arab, menambah ketegangan. Penolakan ini ditambah dengan meningkatnya kekerasan berujung pada Perang tahun 1948 yang menghancurkan. Akibat perang tersebut, rakyat Palestina terpencar dan terusir dari tanah air mereka, menjadi pengungsi di tanah asing. Tepi barat berada di bawah kendali Yordania, sementara jalur Gaza dikelola oleh Mesir, menambah kompleksitas situasi politik di wilayah tersebut. Kehilangan tanah air mereka pada tahun 1948 berdampak besar pada rakyat Palestina. Hal ini menumbuhkan rasa identitas kolektif dan mendorong pertumbuhan nasionalisme Palestina. Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, yang didirikan pada tahun 1944 muncul sebagai badan perwakilan utama bagi rakyat Palestina. Di bawah kepemimpinan Yasser Arafat, PLO mendapatkan pengakuan internasional dan memainkan peran penting dalam membentuk perjuangan Palestina. Perang 6 Hari tahun 1967 yang mengakibatkan pendudukan Israel atas tepi barat dan jalur Gaza semakin meradikalisasi politik Palestina. PLO yang awalnya mengadvokasi negara sekuler dan demokratis yang mencakup seluruh wilayah Palestina, secara bertahap beralih untuk menerima solusi 2 negara. Pergeseran ini mencerminkan realitas yang berkembang di lapangan dan keinginan untuk penyelesaian yang dinegosiasikan. Akhir 1980-an menjadi titik balik dalam perjuangan Palestina dengan pecahnya Intifada pertama, sebuah pemberontakan rakyat melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Intifada yang ditandai dengan pembangkangan sipil, pemogokan dan demonstrasi, menarik perhatian dunia dan memberikan tekanan besar pada Israel. Peristiwa ini juga menyoroti penderitaan rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukan dan kerinduan mereka akan kebebasan. Kesepakatan Oslo yang ditandatangani pada tahun 1990-an menawarkan secercah harapan untuk perdamaian. Namun, kegagalan untuk mencapai penyelesaian akhir, perluasan permukiman Israel yang berkelanjutan di tepi barat, dan pecahnya Intifada kedua pada tahun 2000 menghancurkan harapan tersebut. Kesepakatan Oslo yang ditandatangani antara Israel dan PLO pada 1990-an menandai perkembangan penting dalam konflik Israel-Palestina.
Kesepakatan itu bertujuan untuk membangun kerangka kerja untuk solusi dua negara dengan pembentukan negara Palestina merdeka di samping Israel. Kesepakatan tersebut mengarah pada pembentukan Otoritas Palestina, sebuah badan pemerintahan sementara untuk sebagian tepi barat dan jalur Gaza. Namun, proses Oslo menghadapi banyak tantangan sejak awal. Perluasan permukiman Israel yang berkelanjutan di tepi barat, masalah keamanan, dan status Yerusalem tetap menjadi batu sandungan utama. Pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tahun 1955 oleh seorang ekstremis Yahudi merupakan pukulan telak bagi proses perdamaian. Bagian 6. Hidup di bawah pendudukan realitas Palestina. Selama beberapa dekade, rakyat Palestina di tepi barat dan jalur Gaza telah mengalami kenyataan pahit dari pendudukan Israel. Keberadaan permukiman, pos pemeriksaan, dan tembok pemisah Israel membatasi kebebasan bergerak rakyat Palestina, akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Jalur Gaza khususnya menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan karena blokade Israel yang melumpuhkan yang diberlakukan sejak tahun 2007. Blokade ini telah sangat membatasi arus barang, jasa, dan manusia, yang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang meluas. Rakyat Palestina di tepi barat menghadapi tantangan serupa, dengan kehidupan dan mata pencaharian mereka dibatasi oleh pemerintahan militer Israel. Kurangnya cakrawala politik dan perluasan permukiman Israel yang terus berlanjut telah memicu rasa putus asa dan frustrasi di kalangan rakyat Palestina. Bagian 7, Panggung Internasional, Tanggapan Dunia yang Terpecah. Perjuangan Palestina untuk sebuah negara telah berlangsung di panggung internasional selama beberapa dekade. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan banyak resolusi yang menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mengutuk permukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan. Namun, resolusi-resolusi ini sebagian besar tidak ditegakkan. Komunitas internasional tetap terpecah tentang bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Meskipun ada dukungan luas untuk solusi dua negara, tindakan nyata untuk mencapai tujuan ini masih kurang. Amerika Serikat, pemain kunci dalam proses perdamaian, secara historis mendukung Israel, seringkali menggunakan hak vetonya atas resolusi PBB yang mengkritik tindakan Israel. Di sisi lain, Uni Eropa lebih kritis terhadap kebijakan Israel dan mendukung negara Palestina. Bagian 8, Jalan ke depan, Tantangan dan Peluang. Jalan ke depan bagi rakyat Palestina masih belum pasti. Solusi dua negara, yang dulunya dipandang sebagai pilihan paling layak, menghadapi tantangan yang signifikan. Perluasan permukiman Israel yang terus berlanjut di tepi barat telah membuat negara Palestina yang berdampingan dan layak semakin sulit dicapai. Perpecahan politik antara Fatah yang menguasai tepi barat dan Hamas yang memerintah jalur Gaza semakin memperumit masalah. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, ada secercah harapan. Meningkatnya pengakuan internasional terhadap Palestina sebagai negara, meskipun dengan implikasi praktis yang terbatas, memberikan semacam kemenangan simbolis. Gerakan boikot, divestasi, dan sanksi yang bertujuan untuk menekan Israel melalui cara ekonomi dan budaya telah mendapatkan daya tarik secara global. Bagian 9, Kesimpulan, Masa depan yang tidak pasti. Perjuangan Palestina untuk sebuah negara tetap menjadi salah satu konflik paling sulit dipecahkan di zaman kita, dengan akar sejarah yang dalam dan kompleksitas yang terus berkembang. Meskipun telah puluhan tahun berjuang, bernegosiasi, dan intervensi internasional, perdamaian yang adil dan abadi tetap sulit dipahami, seringkali terhalang oleh kepentingan politik dan ketidakpercayaan. Rakyat Palestina terus menghadapi tantangan besar, mulai dari realitas pendudukan sehari-hari hingga kurangnya cakrawala politik yang jelas yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan mereka. Solusi dua negara yang dulunya dipandang sebagai jalan paling layak menuju perdamaian berada dalam bahaya dengan banyak hambatan yang harus diatasi. Komunitas internasional harus memikul tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum internasional, melindungi hak-hak rakyat Palestina, dan meminta pertanggungjawaban kedua belah pihak atas tindakan mereka demi masa depan yang lebih adil. Masa depan Palestina berada di ujung tanduk, dan perjuangan untuk perdamaian yang adil dan abadi harus terus berlanjut, meskipun jalan yang ditempuh penuh dengan rintangan. Ketahanan dan tekad rakyat Palestina ditambah dengan tekanan internasional dan komitmen baru untuk berdialog
menawarkan secercah harapan untuk masa depan yang lebih cerah, meskipun tantangan besar masih ada di depan.